Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan, izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya taburkan di dalam program ini terambil di dalam Imamat pasal 10 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 yang berbunyi demikian. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini adalah suatu ketentuan yang disampaikan Musa kepada Harun, seorang yang dipilih Tuhan sebagai imam besar bagi bangsa Israel. Salah satu prasyarat yang harus dimiliki oleh seorang imam ini berkaitan dengan tugasnya yang selalu berhubungan dengan persembahan-persembahan kudus yang harus ia naikkan kepada Allah. Diperlukan kejelian, ketelitian, dan ketajaman mata bagi seorang imam untuk dapat membedakan hal-hal mana yang layak dan mana yang tidak layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, mana yang najis dan mana yang tidak najis. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Harun pernah memiliki pengalaman mengenai hal ini sebelumnya, yaitu ketika kedua anaknya Nadab dan Abihu harus mati karena mempersembahkan suatu api asing ke dalam pembaraannya, sehingga menimbulkan murka Tuhan. Sebagai seorang imam, seharusnya mereka sudah paham dan mampu membedakan antara apa yang disukai dan yang tidak disukai oleh Tuhan. Saudara-saudara di dalam Tuhan, inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, bahwa sebagai umat Tuhan, atau tepatnya sebagai imamat yang rajani, kita seharusnya sudah memiliki ketajaman atau kepekaan untuk membedakan hal-hal manakah yang berasal dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Tuhan mau kita harus bertumbuh dan masuk ke level yang baru, di mana seharusnya kita sudah tidak perlu lagi selalu dituntun dan diajari orang lain untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kalau memang kebenaran firman Tuhan itu sungguh ada di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang teliti dan tajam, yang tidak hanya bergantung pada kemampuan mata jasmani semata-mata, namun juga mau menggunakan ketajaman mata rohani. Para sahabatku di dalam Yesus, kelemahan mata jasmani yang dimiliki seseorang seringkali ditanggulangi dengan menambahkan kacamata atau lensa kontak, sehingga orang tersebut dapat melihat dengan lebih jelas. Namun untuk mengatasi kekurang tajaman dalam membedakan mana hal yang berasal dari Tuhan dan yang bukan, dibutuhkan kepekaan atau bahkan karunia untuk membedakan. Inilah yang dimaksud Tuhan dengan perlunya menggunakan kacamata yang kedua, yaitu memiliki ketajaman rohani. Ketajaman mata rohani dan kepekaan yang dimiliki membuat umat Tuhan seharusnya mampu untuk beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita pagi hari ini, yaitu umat Tuhan harus mampu, atau dengan kata ini, kita harus terhindar dari kebohongan. Itu yang pertama. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau, dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong. 1 Raja-Raja 13 ayat 18. Kisah ini menceritakan seorang nabi muda yang dipakai Tuhan
untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada Yerobeam, Raja Yehuda. Namun hidupnya harus berakhir dengan tragis ketika seseorang yang mengatasnamakan dirinya seorang nabi senior berdusta kepadanya dengan mengatakan bahwa ia diperintah Tuhan untuk mengundang nabi muda tersebut makan di rumahnya. Padahal sebelumnya Tuhan sendiri telah berpesan secara pribadi kepada si nabi yang muda ini untuk tidak makan dan minum di tempat manapun dan segera pulang setelah menyelesaikan tugasnya melalui jalan yang lain. Apa yang membuat sang nabi muda akhirnya terpikat dengan tipuan dan bujuk rayu sang nabi senior, sehingga mengakibatkan ia harus menanggung risiko atas hidupnya? Karena ia lebih berfokus kepada apa yang dikatakan oleh manusia yang mengatasnamakan Tuhan, padahal Tuhan sendiri sudah berbicara langsung kepadanya. Segala kepekaan yang ia miliki ketika mendengar suara Tuhan tertutup oleh rasa sungkannya kepada senior atau kepada manusia. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita harus terhindar dari niat yang jahat. Nehemia 6 ayat 12. Karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia, ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku. Karena disuap Tobia dan Sambalat, begitulah Nehemia mendengarkan saran dari Semaya untuk mengadakan pertemuan di rumah Allah di dalam bait suci. Seketika itu juga Nehemia mengetahui bahwa nubuat yang disampaikan oleh Semaya adalah nubuatan yang bukan berasal dari Allah. Dan akhirnya ketahuan bahwa Semaya telah disuap oleh pihak lawan untuk menjebak Nehemia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta akan bangsa dan niat tulus hati Nehemia akan pemulihan tembok Yerusalem yang juga adalah kerinduan hati Tuhan, ditambah dengan jalinan keintiman hubungannya dengan Tuhan serta firman-Nya, membentuk Nehemia menjadi seorang pribadi yang peka dan tajam dalam mendengar suara Tuhan. Hal-hal inilah yang membuat Nehemia mampu membedakan antara suara Tuhan dengan suara-suara yang mengatasnamakan Tuhan padahal bukan suara Tuhan, sehingga ia terluput dari bahaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk menangkap dan mendengar berbagai macam suara, seperti sebuah pesawat televisi yang mampu menangkap berbagai gelombang yang dipancarkan oleh berbagai stasiun televisi. Namun sebagai umat Tuhan, di mana ada Roh Kudus di dalamnya, seharusnya kita mampu membedakan mana gelombang dari surga dan mana gelombang yang bukan dari surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabatku, kita harus terhindar dari berbagai persekongkolan. Yosua 9 ayat 22. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Hanya karena Yosua melihat bangsa Gibeon datang kepadanya dan mengaku berasal dari negeri yang jauh, dengan mengenakan pakaian dan kasut yang buruk, ditambah pula dengan bekal roti mereka yang sudah kering. Maka serta merta dengan begitu saja kemudian Yosua mengadakan persahabatan dan mengikat perjanjian dengan Gibeon, serta berjanji akan membiarkan mereka tetap hidup tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Hanya berselang 3 hari saja setelah peristiwa itu, Yosua mengetahui kecurangan tersebut dan mendapati kenyataan bahwa Gibeon adalah penduduk asli Kanaan yang harusnya dibinasakan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, seringkali ketajaman mata rohani menjadi tidak berfungsi dengan baik ketika mata jasmani dan indera-indera lainnya dibiarkan mendominasi keputusan-keputusan yang kita ambil. Sejak awalnya sebenarnya Yosua sudah merasakan adanya kejanggalan ketika pertama kali berjumpa dengan bangsa Gibeon. Namun sayangnya karunia serta kepekaan Yosua tidak diaktifasikan, sehingga berakhir dengan penyesalan yang sangat.
Umat Tuhan, melalui pesan Tuhan ini kita sudah diperingatkan bahwa akan ada begitu banyak penipuan demi penipuan, termasuk orang-orang yang datang kepada kita dengan mengatasnamakan Tuhan Yesus, padahal sesungguhnya bukan dari Tuhan. Diperlukan kacamata rohani yang jeli untuk dapat membedakan semuanya itu. Terhubunglah senantiasa dengan sumber yang asli, yaitu Bapa di surga, sehingga dapat mengenali mana yang palsu dan yang asli. Karena itu kita harus memiliki ketajaman rohani agar kita mampu membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Saudara-saudaraku, firman Tuhan sudah sampai kepada kita pagi hari ini. Mari kita lakukan segala tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini dengan tetap berfokus kepada Tuhan, sehingga kita ditolong Tuhan menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.